Halo semua, perkenalkan nama saya Sheila Rejekika Aulia, NIM 1901210448, kelas 5 TIA 02. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Komunikasi Data. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu tentang yang pertama, 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet. Yang kedua, perbedaan cracker dan hacker. Yang ketiga, penjelasan tentang FTP atau File Transfer Protocol. Yang keempat, jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya. Dan yang kelima, pengertian tentang mailing list dan contohnya. Nah, langsung saja kita memasuki poin yang pertama, yaitu 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet. Ada komputer. Komputer adalah perangkat keras internet yang umum digunakan untuk mengakses internet. Kita mengetahui bahwa komputer memiliki beberapa hardware yang akan bekerja jika mengakses internet. Komputer ini dipakai untuk mengakses internet biasanya pada perkantoran yang digunakan untuk pekerjaan. Nah, yang selanjutnya yaitu repeater. Teman-teman dapat melihat gambar dari repeater ini, bukan? Jika kita lihat dari namanya, perangkat ini memang berfungsi untuk menerima sinyal. Lalu dikirimkan lagi sinyal tersebut dengan daya yang besar. Maksudnya, repeater ini bisa membuat sinyal yang ditangkap menjadi lebih kuat dari sinyal aslinya. Selanjutnya ada router. Perangkat ini berfungsi sebagai penghubung dua jaringan atau lebih yang mendistribusikannya ke paket data satu dengan lainnya. Bisa dalam satu jaringan maupun beda jaringan. Tidak hanya itu, router juga bisa mengirimkan paket data lewat jaringan dari satu komputer ke komputer lainnya yang disebut routing. Dan yang terakhir ada switch atau hub. Switch merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan dengan pengalian MAC address yang dipunyainya. Atau bisa dibilang switch digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer yang butuh bandwidth besar. Selanjutnya, kita memasuki poin yang kedua, yaitu perbedaan cracker dan hacker. Cracker sendiri mempunyai perbedaan. Yang pertama, mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Sebagai contoh, virus, pencurian kartu kredit, kode wares, pembobolan rekening bank, pencurian password email atau web server. Yang kedua, bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak. Yang ketiga, mempunyai situs atau channel dalam IRC yang tersembunyi, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Dan yang keempat, mempunyai IP yang tidak bisa dilacak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kasus yang paling sering ialah carding, yaitu pencurian kartu kredit. Sedangkan hacker sendiri mempunyai perbedaan. Yang pertama, mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Sebagai contoh, jika seorang hacker mencoba menguji situs tertentu, dipastikan isi situs tersebut tidak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Biasanya hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna. Yang kedua, hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Yang ketiga, seorang hacker dengan senang hati akan membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu pengetahuan dan kebaikan. Nah, sekarang kita memasuki poin yang ketiga, yaitu FTP. FTP merupakan kependekan dari File Transfer Protocol, yaitu suatu protokol di internet yang bisa dipakai untuk suatu urusan di dalam mengirimkan data dalam suatu jaringan komputer, yang meliputi di dalamnya seperti mendownload dan juga upload file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Layanan FTP dapat diatur menjadi FTP publik, yang dimana semua orang dapat membuka data-data yang berada di server FTP dengan mudah. Selain bisa diatur menjadi FTP publik, layanan FTP ini juga dapat diatur supaya tidak semua orang mengakses data-data yang berada di server. Jadi, hanya beberapa pengguna terdaftar saja yang mempunyai izin untuk membuka atau mengakses data tersebut. Nah, ada 4 manfaat FTP. Yang pertama, FTP menjadikan transfer data lebih efisien dan reliable. Yang kedua, bisa melaksanakan pertukaran data dengan lebih cepat karena ukuran data tidak menjadi masalah. Yang ketiga, bisa dilakukan indirect atau implicit remote computer. Yang keempat, pemilik situs atau website bisa melaksanakan backup websitenya dengan mudah dan ringan. Nah, next point yaitu poin yang keempat, jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya. Teman-teman dapat melihat gambar LAN tersebut, bukan?
LAN ini merupakan singkatan dari Local Area Network. Jaringan LAN, jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam suatu lokal area, biasanya dalam suatu gedung atau antar gedung. Contohnya, di dalam rumah, perkantoran, perindustrian, universitas atau akademik, rumah sakit, dan daerah yang sejenis. LAN mempunyai ukuran yang terbatas, yang berarti bahwa waktu transmisi pada keadaan terburuknya terbatas dan dapat diketahui sebelumnya. Jaringan yang selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Beda dengan LAN, cakupan MAN cukup luas dapat mencakup internet antar kota. Dalam membuat jaringan MAN, biasanya membutuhkan operator untuk menghubungkan jaringan antar komputer. Kelebihan MAN sendiri diantaranya daya cakupan yang cukup luas bisa menghubungkan jaringan antar kota dan juga memiliki keamanan yang cukup baik. Kekurangannya adalah biaya operasi yang cukup mahal, cukup sulit dalam memperbaiki dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, next jaringan yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas, karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. WAN memungkinkan terjadinya komunikasi di antara dua perangkat yang terpisah jarak yang sangat jauh. WAN menginterkoneksikan beberapa LAN yang kemudian menyediakan akses ke komputer-komputer atau file server pada lokasi lain. Nah, yang terakhir yaitu jaringan GAN atau Global Area Network. Jaringan GAN ini merupakan jaringan yang cakupannya sangat besar dari jaringan-jaringan yang saya jelaskan tadi. GAN sendiri skala besar WAN dan diimplementasikan secara global atau dunia. Jaringan ini bisa disebut juga dengan istilah internet, karena dapat menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Total jaringan terdiri sejumlah besar sub-jaringan dengan sebagian besar konektivitas antar jaringan dilakukan dengan menggunakan jaringan nirkabel untuk menghubungkannya. Maka dibangun jaringan kabel serat optik yang menghubungkan satu benua dengan benua lain. Kabel serat optik tersebut dibangun di dasar laut. Contoh GAN ini yaitu internet. Nah, sekarang kita memasuki poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, pengertian mailing list dan contohnya. Mailing list yaitu sebuah alamat email yang bisa dipakai oleh pengguna internet untuk melakukan suatu kegiatan saling berbagi atau saling tukar-menukar berbagai macam informasi. Mailing list atau milis dapat membuat surat yang dikirimkan terhadap setiap orang yang dapat dilakukan dengan hanya mengirimkan ke mailing listnya saja. Metode yang digunakan untuk mengirimkan email ini bisa diatur, apakah ini dapat diterima oleh semua orang atau langsung bisa diterima. Contoh mailing list sendiri ada dua, yaitu grup Yahoo, yakni dengan alamat group.yahoo.com. Agar bisa mengikuti mailing list ini memerlukan email Yahoo. Yang kedua, grup Google ialah dengan alamat group.google.com. Agar bisa mengikuti mailing list pada grup ini memerlukan email Google atau Gmail. Nah, itulah tadi 5 poin yang saya jelaskan. Semoga dengan adanya penjelasan ini, teman-teman dapat menambah ilmu yang berguna dan bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.